Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Pagi itu, Jakarta tampak muram. Langit kelabu menggantung rendah di atas kawasan Sudirman, menutupi puncak gedung-gedung tinggi seperti tirai berat yang menahan cahaya. Matahari ada di sana, namun enggan menampakkan diri, seolah kota ini sedang menunda harapan. Di lantai 25 sebuah gedung perkantoran elit, Aurelia Maheswari berdiri di balik jendela kaca setinggi langit-langit. Pandangannya kosong, menembus barisan kendaraan yang merayap di bawah sana. Klakson bersahut-sahutan, namun tak satu pun terdengar benar-benar masuk ke telinganya. Pagi ini, Jakarta terasa terlalu bising sekaligus terlalu sunyi. Aurelia adalah nama yang sering menghiasi halaman bisnis media nasional. CEO termuda Aureon Tech, perempuan yang berhasil membawa perusahaan rintisan energi hijau itu menembus jajaran Sun Unicorn. Di hadapan publik, ia selalu tampil nyaris sempurna. Rambut tersanggul rapi tanpa sehelai pun berani keluar dari tempatnya. Setelan jas mahal yang jatuh pas di tubuh tinggi semampainya. Dan tatapan mata tajam yang membuat ruang rapat otomatis hening. Ia dikenal dingin, tegas, tak pernah ragu mengambil keputusan. Banyak yang mengaguminya, tak sedikit pula yang takut padanya. Namun pagi itu, jauh dari sorotan kamera dan tepuk tangan forum bisnis, Aurelia hanyalah seorang perempuan yang sedang kehabisan napas. Di balik pintu kayu jati ruang kerjanya yang tertutup rapat, tidak ada CEO tangguh. Yang ada hanya seseorang yang sedang menahan gemetar di tangannya sendiri. Ia melangkah mondar-mandir di atas karpet tebal berwarna krem. Sepatu hak tinggi yang biasanya menjadi simbol kepercayaan diri, kini terasa seperti beban. Tangannya mencengkram ponsel dengan terlalu erat, seakan benda kecil itu bisa menjelaskan semua kekacauan yang mulai mengendap di kepalanya. Di dinding, jam berdetak pelan. Detiknya terdengar seperti hitungan mundur. Aurelia berhenti di tengah ruangan. Napasnya terasa berat. Ada tekanan tak kasat mata yang menekan dadanya. Bukan berasal dari rapat, bukan dari angka-angka di laporan keuangan, melainkan dari satu kenyataan pahit. Hari ini, semua yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan jam. Ia menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sendirian di puncak. Dan langit Jakarta di luar sana, yang semakin gelap, seolah mengerti betul perasaan itu. Melonjak tak wajar. Ia menurunkan pandangan. Nama asisten pribadinya muncul di layar. Aurelia sempat menghela napas lega. Setidaknya bukan kabar dari investor. Namun kelegaan itu hanya bertahan sepersekian detik. Pesan itu panjang, terlalu panjang untuk sekedar laporan rutin. Kalimat demi kalimat dibaca dengan napas tertahan, hingga akhirnya dunia seolah berhenti bergerak. Sebuah kecelakaan di Bali, sewa motor, kaki patah, operasi darurat, tidak mungkin terbang ke Jakarta. Ponsel itu meluncur jatuh ke atas meja dengan bunyi tumpul. Aurelia mundur satu langkah seolah ruangan tiba-tiba menyempit. Lututnya melemas. Ia menjatuhkan diri ke kursi kebesarannya, bukan dengan wibawa seorang CEO, melainkan dengan kelelahan seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Masalah ini jauh lebih besar dari sekedar absennya seorang asisten. Asisten itu adalah satu-satunya orang di perusahaan yang mampu menjadi jembatan bahasa dan budaya dengan Kim Shum-ho, investor utama dari Korea Selatan. Seorang pria konservatif yang memegang teguh satu prinsip. Jika seseorang menginginkan kepercayaannya, orang itu harus berbicara dengan bahasanya. Bagi Kim Shum-ho, bahasa bukan alat komunikasi. Bahasa adalah penghormatan. Ia bisa berbahasa Inggris, namun ia menolak menggunakannya dalam negosiasi penting. Ia tidak menyukai kompromi, dan ia tidak memberi kesempatan kedua. Aurelia menyandarkan punggungnya ke kursi,
Tatapannya kosong menatap langit-langit ruangan. Siang ini, bukan besok, bukan minggu depan. Siang ini, Kim Seung Ho akan datang. 3 tahun. 3 tahun Aurelia membangun Aureontek dari meja kecil dan ide yang diremehkan banyak orang. 3 tahun begadang, menelan kritik dan menahan rasa lelah. Dan kini, semua itu terancam hancur bukan karena kegagalan teknologi, bukan karena laporan keuangan, melainkan karena satu hal yang tidak bisa ia kuasai sepenuhnya. Bahasa. Tangannya mengepal, kuku-kukunya menekan telapak tangan hingga memucat. Jika investasi ini gagal, proyek energi hijau akan terhenti, laboratorium riset akan ditutup, puluhan karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Aurelia menunduk. Untuk pertama kalinya, mata yang biasanya tajam itu berkaca-kaca. Ia kehabisan waktu, dan lebih buruk lagi, ia kehabisan pilihan. Aurelia terduduk lemas di kursi kebesarannya. Tubuhnya masih berada di ruang kerja lantai 25. Namun pikirannya seolah terjun bebas ke tempat yang jauh lebih gelap. Di hadapannya, layar laptop masih menyala. Grafik pertumbuhan perusahaan yang selama ini menjadi kebanggaannya, kini tampak seperti ejekan. Garis-garis yang dulu menanjak tajam, kini terasa rapuh. Seakan bisa runtuh hanya karena satu kesalahan kecil yang tak bisa ia kendalikan. 3 tahun. Ia mengulang angka itu dalam benaknya. 3 tahun membangun proyek energi hijau yang tidak semua orang percaya. 3 tahun menghadapi investor yang meremehkan, birokrasi yang lamban, dan tekanan untuk menyerah pada jalan pintas yang kotor. Ia memilih bertahan, selalu bertahan. Namun siang ini seluruh perjuangan itu berada di ujung tanduk. Jika investasi gagal, laboratorium riset yang baru saja rampung akan berhenti beroperasi. Puluhan peneliti yang mempercayakan masa depan mereka padanya akan kehilangan tempat berpijak. Ratusan karyawan, nama-nama yang ia hafal satu persatu, akan pulang membawa kabar buruk untuk keluarga mereka. Dan nama Aurelia Maheswari yang selama ini diagungkan sebagai simbol keberhasilan perempuan di dunia teknologi akan berubah menjadi catatan kegagalan. Ia meraih wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Di ruang rapat, Aurelia selalu berdiri paling tegak. Di hadapan publik, ia tidak pernah menunjukkan ragu. Ia belajar sejak lama bahwa dunia bisnis tidak memberi ruang bagi air mata. Namun kini tak ada kamera, tak ada wartawan, tak ada staf yang mengawasi. Hanya ada dirinya sendiri dan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan terlalu dalam. Setetes air mata jatuh ke meja kerjanya, membasahi dokumen proposal investasi yang tersusun rapi. Lalu setetes lagi. Dan satu lagi. Tangisnya tidak pecah dalam isak keras. Ia hanya menangis dalam diam. Menunduk. Seolah takut dunia tahu bahwa wanita besi itu ternyata bisa retak. Untuk pertama kalinya, Aurelia Maheswari merasa tidak tahu harus melangkah kemana. Dan di tengah keheningan ruang kerjanya yang luas, ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Kekuatan tidak selalu cukup untuk menyelamatkan segalanya. Ketukan pelan terdengar di pintu ruang kerja. Ragu, nyaris seperti ingin ditarik kembali. Aurelia tersentak. Ia segera mengusap wajahnya dengan punggung tangan, menarik napas panjang, lalu mengeraskan suaranya, memanggil kembali topeng yang selama ini melindunginya. Masuk. Pintu kayu jati itu terbuka perlahan. Seorang pemuda berdiri di ambang pintu, mengenakan seragam biru muda petugas kebersihan. Di tangannya, sebuah nampan kecil dengan secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan uap tipis. Aroma robusta memenuhi ruangan, hangat dan jujur. Sangat kontras dengan bau dingin pendingin udara. Namanya Raka Pradipta. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Malang. Sudah setahun bekerja di gedung itu,
menyapu lorong, mengepel lantai, dan mengosongkan tempat sampah tanpa pernah benar-benar dilihat. Baginya, para eksekutif di lantai 25 itu adalah dunia lain, terlalu tinggi, terlalu jauh. Raka melangkah masuk dengan hati-hati. Kepalanya sedikit menunduk, sebagaimana kebiasaannya. Namun langkahnya terhenti sesaat ketika matanya tanpa sengaja menangkap pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. CEO yang terkenal dingin itu tidak sedang berdiri tegak di balik meja. Tidak sedang berbicara di telepon dengan nada tegas. Tidak sedang memberi perintah. Aurelia Maheswari duduk diam, bahunya sedikit turun, matanya memerah, dan beberapa tisu berserakan di sudut meja. Raka tercekak. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan perempuan itu kepada siapapun. Kerapuhan. Ia meletakkan kopi perlahan di atas meja, seolah takut suara sekecil apapun bisa memecahkan suasana. Tangannya sempat gemetar, bukan karena takut dimarahi, melainkan karena kebingungan. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa saat melihat sosok setinggi itu sedang terluka. "Maaf, Bu, kopinya," ucap Raka pelan. Logat malangnya masih kental, meski berusaha disembunyikan. Aurelia tidak segera menjawab. Pandangannya tertuju keluar jendela, ke jalanan yang macet dan langit yang semakin gelap. Seolah kopi itu hanya benda asing yang muncul di tengah kekacauan pikirannya. Raka berdiri kaku, masih memegang nampan kosong. Ia merasa seharusnya pergi, namun sesuatu menahannya. Ada dorongan aneh di dadanya. Rasa iba, atau mungkin keberanian yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia melihat bahu Aurelia yang sesekali berguncang halus, dan saat itu ia tahu. Yang berdiri di hadapannya bukanlah CEO angkuh yang sering dibicarakan orang-orang, melainkan seorang perempuan yang sedang sangat lelah menahan dunia sendirian. Dan tanpa disadari siapapun, ketukan ragu dari seorang petugas kebersihan pagi itu mulai menggeser arah takdir dua kehidupan yang berbeda. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang canggung. Aurelia masih menatap keluar jendela, seakan dunia di dalam ruangan itu terlalu berat untuk dihadapi. Sementara Raka berdiri kaku di dekat meja, menimbang-nimbang antara melangkah pergi atau mengatakan sesuatu yang mungkin akan mengakhiri pekerjaannya. Tangannya mengepal di balik seragam biru muda itu. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu batas dirinya. Ia tahu siapa dirinya di mata orang-orang di gedung ini. Hanya petugas kebersihan, latar belakang yang mudah dilupakan. Namun, ia juga tahu satu hal lain. Satu hal yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sesuatu yang tidak pernah ia berani tunjukkan. "Bu," suara Raka nyaris tak terdengar, lalu terhenti. Ia menarik nafas, mengumpulkan keberanian yang bahkan ia sendiri tak tahu dari mana datangnya. Kalau masalahnya soal bahasa Korea, mungkin saya bisa bantu." Aurelia menoleh. Gerakannya cepat, tatapan matanya tajam. Refleks seorang pemimpin yang tidak terbiasa mendengar hal tak masuk akal. "Apa yang kamu bilang?" tanyanya, datar namun mengandung peringatan. Raka menelan ludah. "Sekarang atau tidak sama sekali?" "Saya bisa bahasa Korea, Bu," ucapnya lebih jelas. "Untuk percakapan formal." Keheningan kembali jatuh. Aurelia menatapnya lama, seakan sedang memutuskan apakah ini lelucon buruk atau bentuk keputusasaan yang lain. Bibirnya melengkung tipis, hampir seperti senyum getir. "Kamu petugas kebersihan. Ini negosiasi internasional, bukan percakapan di restoran atau nonton drama." Raka mengangguk pelan. Ia sudah menduga reaksi itu. Namun kali ini ia tidak mundur. "Saya tahu, Bu," jawabnya tenang. "Justru karena itu, saya tidak berani bicara kalau tidak yakin." Ia mengangkat wajahnya sedikit, cukup untuk memperlihatkan sorot mata yang selama ini tersembunyi di balik sikap tunduk. Di sana tidak ada kesombongan, hanya kejujuran yang nyaris putus asa. "Saya belajar bukan cuma kata-kata, Bu. Saya belajar cara berbicara pada atasan, cara memilih tingkat bahasa,
cara menunjukkan hormat tanpa merendahkan diri. Aurelia terdiam. Raka menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka sebagian masa lalunya yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Tentang kamus bekas yang ia beli dari pasar loak, tentang malam-malam panjang di kamar kontrakan sempit, mengulang dialog drama Korea sambil mencatat struktur kalimat di buku tulis lusuh. Tentang mimpinya bekerja di Korea yang hancur ketika ia ditipu agen kerja, uang habis, paspor ditahan, dan harapan runtuh begitu saja. "Saya gagal berangkat, Bu," ucapnya lirih. Tapi bahasa itu sudah terlanjur jadi bagian dari hidup saya. Saya tidak bisa membuangnya. Aurelia mendengarkan dalam diam. Cerita itu terdengar terlalu jujur untuk dibuat-buat. Ia menatap Raka bukan lagi sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai seseorang yang telah berjuang dengan caranya sendiri, dan kalah namun tidak menyerah. Di titik itu, sesuatu di dalam diri Aurelia bergeser. Mungkin ini kegilaan. Mungkin ini satu-satunya jalan. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia tidak langsung menutup pintu kemungkinan. Aurelia menyilangkan tangan di dada. Tatapannya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena ia sedang bersiap mempertaruhkan logika terakhir yang masih ia pegang. "Kalau begitu," katanya pelan namun tegas, "buktikan." Raka mengangkat wajahnya sepenuhnya kini. Tidak ada lagi sikap menunduk. Ia berdiri tegak, seolah garis imajiner menarik tulang punggungnya lurus ke langit-langit ruangan. Aurelia berjalan ke meja kerjanya, mengambil sebuah dokumen dari tumpukan teratas, draft pernyataan pembuka yang akan ia sampaikan kepada investor siang nanti. Ia membacanya dengan suara datar, profesional, tanpa emosi. "Perusahaan kami menyambut baik kehadiran Anda. Kami berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam setiap bentuk kerjasama, demi keuntungan bersama yang berkelanjutan." Ia berhenti, menatap Raka lurus-lurus. "Terjemahkan, sekarang." Detik itu juga, udara di ruangan terasa berubah. Raka memejamkan mata sejenak, bukan untuk mencari kata, melainkan untuk menenangkan dirinya. Ia mengingat kembali pelajaran-pelajaran lama, tentang nada rendah untuk penghormatan, tentang jeda yang tepat, tentang bagaimana bahasa bisa menjadi sikap tubuh. Saat ia membuka mata dan mulai berbicara, suaranya tidak tergesa. Bahasa Korea mengalir dari bibirnya dengan tenang, terukur, dan penuh wibawa. Setiap kata diucapkan jelas, tanpa ragu, dengan intonasi yang tepat. Bukan bahasa percakapan biasa, melainkan bahasa formal tingkat tinggi, yang jarang terdengar di luar ruang rapat elit. Aurelia membeku. Ia tidak mengerti seluruh maknanya, namun ia memahami satu hal yang jauh lebih penting. Ini bukan bahasa yang dipelajari dalam semalam. Ada ritme. Ada penekanan yang tepat, ada penghormatan yang terasa, meski tanpa diterjemahkan. Raka mengakhiri kalimatnya dengan sedikit membungkuk, sikap tubuh yang sempurna untuk konteks bisnis Korea. Ruangan itu hening kembali. Aurelia menatapnya lama, sangat lama. Bulu kudutnya meremang, perasaan asing menjalar di dadanya, campuran antara kaget, takut, dan harapan yang nyaris tidak berani ia sentuh. "Itu..." Suaranya sempat terhenti. Ia berdeham. "Itu... Kamu yakin kamu belajar ini dari kamus bekas dan drama?" Raka tersenyum tipis. "Dari kegagalan juga, Bu." Jawabnya jujur. "Saya punya banyak waktu untuk belajar, setelah mimpi saya dihancurkan." Kata-kata itu tidak terdengar menyedihkan. Justru terdengar kokoh. Di titik itu, Aurelia sadar. Yang berdiri di hadapannya bukan orang yang sedang mencoba peruntungan, melainkan seseorang yang telah terlalu lama ditempa luka, hingga akhirnya tahu persis bagaimana cara berdiri. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Aurelia merasakan sesuatu yang belum ia rasakan sejak pagi. Sebuah kemungkinan. Aurelia melangkah mendekat.
Sepatu hak tingginya beradu pelan dengan lantai marmer. Namun setiap langkah terasa seperti ketukan palu yang menegaskan kekuasaannya. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Raka bisa mencium aroma parfum Aurelia. Tajam, mahal, dan penuh dominasi. "Kamu sadar apa yang sedang kamu tawarkan?" tanya Aurelia dengan suara rendah, hampir berbisik namun syarat ancaman. Ini bukan sekadar menerjemahkan kata. Ini menyangkut masa depan perusahaan, ratusan karyawan, dan nama saya. Raka mengangguk. Ia tidak mundur. Aurelia menatapnya tajam, seolah ingin menembus lapisan keyakinan yang baru saja ia lihat. Lalu dengan gerakan lambat, ia mengangkat telunjuknya dan menunjuk tepat di depan dada Raka. "Dengar baik-baik," katanya. "Jika siang ini kamu berhasil membuat Kim Seng Ho merasa dihormati, jika pertemuan itu berjalan dan kontrak ditandatangani, detik itu juga kamu bukan lagi petugas kebersihan." Raka menahan napas. "Kamu akan menjadi asisten pribadiku," lanjut Aurelia. "Kamu akan duduk di sampingku dalam setiap pertemuan. Gajimu akan berubah. Hidupmu akan berubah." Ia berhenti sejenak. Tatapannya mengeras. "Tapi jika kamu gagal," katanya pelan, "bukan hanya kesempatan ini yang hilang. Aku tidak akan memberi ruang untuk kesalahan. Kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Dan aku pastikan tidak ada satupun rekomendasi yang bisa kamu harapkan dari gedung ini." Ultimatum itu menggantung di udara. Dingin, tanpa belas kasihan. Raka terdiam, namun bukan karena takut. Dalam benaknya berkelebat semua kehilangan yang sudah ia alami. Mimpi bekerja di luar negeri yang runtuh, tabungan yang lenyap ditipu, rasa malu pulang ke desa tanpa apa-apa, dan tahun-tahun bekerja tanpa pernah dianggap ada. Ia menatap Aurelia lurus-lurus. Untuk pertama kalinya, tanpa jarak. "Saya mengerti, Bu," katanya mantap. "Dan saya siap." Tidak ada gemetar dalam suaranya. Tidak ada tawar-menawar. Baginya, ancaman kehilangan pekerjaan bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ia sudah terlalu sering kehilangan. Namun kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar latar belakang, itulah yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Aurelia menatapnya beberapa detik lebih lama. Lalu perlahan ia menarik tangannya kembali. "Baik," katanya akhirnya. "Kita punya 3 jam." Di titik itu bukan hanya Raka yang mempertaruhkan hidupnya. Aurelia pun tahu. Ia baru saja menyerahkan nasib perusahaannya kepada seseorang yang selama ini tidak pernah ia lihat. Dan tak ada jalan untuk mundur. Waktu bergerak cepat, nyaris kejam. Raka dibawa ke ruang kecil di samping kantor Aurelia. Pakaian kerjanya dilepas, diganti setelan jas pinjaman berwarna gelap yang biasanya hanya dipakai eksekutif. Sepatunya mengkilap, dasinya disesuaikan dengan tangan asisten lain yang masih menyimpan raut ragu, seolah bertanya dalam hati, siapa sebenarnya pria ini? Namun saat Raka keluar dari ruang ganti, perubahan itu terasa janggal sekaligus mengejutkan. Bukan karena jasnya pas, melainkan karena tubuhnya kini berdiri berbeda. Punggungnya tegak, bahu tidak lagi menyempit, pandangan matanya lurus, tenang, dan sadar akan posisinya. Aurelia memperhatikannya dari kejauhan. Ia tahu, ini bukan sekadar hasil pakaian mahal. "Duduk," katanya singkat. Mereka menghabiskan waktu dengan kecepatan tinggi. Slide presentasi dibuka. Grafik, proyeksi energi, kebijakan lingkungan, dan angka investasi dibedah satu persatu. Aurelia menjelaskan dengan gaya profesionalnya yang dingin dan presisi. Raka mendengarkan tanpa menyela, matanya tajam, mencatat bukan hanya isi, tetapi maksud di balik setiap kalimat. Sesekali ia mengangkat tangan. "Bagian ini," katanya hati-hati, "sebaiknya tidak disampaikan langsung. Dalam budaya Korea,
terlalu menonjolkan keuntungan awal bisa terdengar tergesa. Lebih baik tekankan kehormatan kerjasama jangka panjang. Aurelia terdiam, lalu mengangguk perlahan. Ia mulai menyadari bahwa yang berdiri di sampingnya bukan penerjemah biasa. Raka sedang membangun sesuatu yang lebih rumit, sebuah jembatan tak kasat mata antara dua dunia bisnis yang berbeda. Ia mengajarkan Aurelia kapan harus berhenti bicara, kapan harus memberi jeda, kapan satu kalimat sederhana lebih kuat daripada paragraf panjang. Kata-kata itu penting, Bu, ujar Raka suatu saat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana perasaan mereka saat mendengarnya. Waktu terus berlari. Jam di dinding seakan berdetak lebih keras. Ketika akhirnya mereka berdiri di depan cermin besar di ruang rapat kecil itu, Aurelia menatap refleksi mereka berdua. Seorang CEO dan seorang pria yang pagi tadi masih membersihkan lantai, kini berdiri sejajar, disatukan oleh satu tujuan. Raka merapikan simpul dasinya sendiri. Nafasnya teratur. "Siap?" tanya Aurelia, entah kepada Raka atau kepada dirinya sendiri. Raka mengangguk. Siap. Dan di saat itu, ia tahu. Perubahan sejati bukanlah ketika dunia melihatnya berbeda, melainkan ketika ia akhirnya melihat dirinya sendiri sebagai seseorang yang layak berdiri di ruangan ini. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Kim Seung-ho masuk lebih dulu, diikuti dua orang asistennya. Setelan jasnya rapi tanpa celah, wajahnya kaku, dan langkahnya terukur, seperti seseorang yang terbiasa memegang kendali tanpa perlu menunjukkan suara. Udara di ruangan seketika terasa turun beberapa derajat. Tatapan Kim menyapu seisi ruangan. Meja panjang, layar presentasi, dan Aurelia. Tatapannya berhenti sejenak saat melihat Raka berdiri di samping CEO itu. Ada kerutan tipis di dahinya, bukan marah, melainkan waspada. Seorang pria yang jelas bukan bagian dari lingkaran elit, namun berdiri terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Kecurigaan muncul tanpa disembunyikan. Kim menarik kursinya dan duduk tanpa basa-basi. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa. Hanya mengangguk singkat ke arah Aurelia, gestur formal yang dingin. Sebelum Aurelia sempat membuka pembicaraan, Raka melangkah setengah langkah ke depan. Ia menundukkan tubuhnya dengan sudut yang sempurna, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Lalu ia berbicara. Bahasa Korea tingkat tertinggi mengalir tenang dari bibirnya. Bahasa kehormatan yang biasanya hanya dipakai untuk pejabat senior dan mitra yang sangat dihormati. Nada suaranya rendah, penuh respek, dengan pilihan kata yang menunjukkan pemahaman mendalam terhadap hierarki dan martabat lawan bicara. Kim Seung-ho terdiam. Tangannya yang semula hendak membuka map berhenti di udara. Matanya menajam, menatap Raka, bukan lagi dengan curiga, melainkan dengan perhatian penuh. Ia membalas salam itu, sedikit lebih lambat, seolah memastikan apa yang baru saja ia dengar benar-benar nyata. 1 detik. 2 detik. Keheningan itu berbicara lebih keras daripada kalimat manapun. Aurelia merasakan jantungnya berdetak di pelipis. Ia tidak mengerti semua kata yang diucapkan, namun ia mengerti dampaknya. Ketegangan yang tadi menekan dada, kini sedikit mengendur. Kim akhirnya berkata sesuatu. Singkat, terukur. Raka menjawab dengan tenang, menyelipkan satu kalimat tambahan, bukan terjemahan, melainkan penegasan hormat atas perjalanan bisnis Kim dan nilai-nilai kerja keras yang ia junjung. Sudut bibir Kim bergerak tipis, hampir tak terlihat. "Silahkan," katanya akhirnya, sambil memberi isyarat ke arah Aurelia. Rapat pun dimulai. Namun Aurelia tahu, pada detik itu segalanya telah berubah. Bukan karena presentasi yang sempurna, melainkan karena satu salam yang tepat diucapkan oleh orang yang tak pernah ia sangka akan menjadi penentu nasib perusahaan. Dan di balik ketenangannya, Raka menahan nafas panjang. Ia tahu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Rapat berjalan memasuki fase paling berbahaya.
Angka-angka memenuhi layar, proyeksi biaya, waktu balik modal, risiko awal yang tidak kecil. Wajah Kim Seung-ho mengeras kembali. Ia bersandar ke kursinya, melipat tangan di dada, tanda klasik bahwa kesabaran seorang investor mulai menipis. Ia berbicara panjang lebar, suaranya tegas dan penuh tekanan. Kata-katanya tajam, langsung menusuk inti persoalan. Biaya awal yang menurutnya terlalu besar, dan efisiensi yang dianggap belum meyakinkan. Aurelia menjawab dengan logika bisnis terbaik yang ia miliki. Data demi data ia paparkan, namun ekspresi Kim tidak banyak berubah. Ketegangan meningkat, seperti tali yang ditarik dari dua arah. Semua mata beralih pada Raka. Ia mendengarkan dengan saksama, bukan hanya kata-kata, tetapi emosi di baliknya. Ia tahu, jika ia menerjemahkan mentah, perdebatan ini akan berubah menjadi benturan ego. Maka ia memilih jalan lain. Raka menyampaikan maksud Aurelia dengan bahasa yang lebih lembut, menata ulang kalimat tanpa menghilangkan substansi. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang tidak ada di naskah manapun. Ia mengutip sebuah pepatah kerja Korea kuno, dengan pengucapan yang nyaris sempurna. Pahit di awal, katanya tenang, agar manis di akhir. Kim Seung-ho terdiam. Kerutan di dahinya perlahan mengendur. Ia menatap Raka, kali ini bukan sebagai penerjemah, melainkan sebagai seseorang yang memahami akar cara berpikirnya. Ia mengangguk pelan, seolah kalimat itu membuka kenangan lama. Tentang masa muda, tentang usaha yang dibangun dengan kesabaran, bukan tergesa. Raka melanjutkan, mengaitkan filosofi itu dengan visi jangka panjang Aureontek, keberlanjutan, kehormatan, dan kerjasama yang tidak mencari keuntungan cepat, tetapi nilai yang bertahan lama. Ruangan kembali sunyi. Kim menarik nafas panjang. Ia menoleh ke Aurelia. Tatapannya kini berbeda, lebih terbuka, lebih manusiawi. Baik, katanya akhirnya. Kita lanjutkan. Pulpen di tangannya bergerak. Tinta hitam menyentuh kertas kontrak. Satu tanda tangan. Lalu satu lagi. Kontrak itu resmi. Aurelia menahan nafas yang sejak tadi ia simpan. Dunia seakan berhenti sejenak sebelum kembali bergerak. Ia menoleh ke Raka. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena lelah, melainkan karena lega. Raka menunduk sopan, tidak tersenyum berlebihan, tidak merayakan kemenangan. Ia tahu, bukan hanya kontrak yang baru saja ditandatangani. Nasib dua orang dan satu perusahaan telah berubah arah. Dan semua itu bermula dari keberanian untuk tidak sekadar menerjemahkan kata, melainkan menerjemahkan makna. Pengumuman itu disampaikan sore hari di lobi utama Aureontek. Aurelia berdiri di hadapan para manajer, staf, dan karyawan yang memenuhi ruangan. Wajahnya tenang, namun suaranya mengandung keyakinan yang baru, keyakinan yang lahir dari krisis yang berhasil dilewati. Mulai hari ini, katanya lantang, Raka Pradipta resmi menjabat sebagai asisten pribadi CEO sekaligus kepala hubungan internasional Aureontek. Sejenak ruangan hening. Lalu tepuk tangan pecah, mengisi setiap sudut lobi. Raka berdiri di samping Aurelia. Jas yang dikenakannya kini bukan lagi pinjaman. Jam tangan di pergelangan tangannya berkilau, simbol status yang baru saja ia raih. Namun matanya tidak tertuju pada benda-benda itu. Pandangannya melayang ke sudut lobi, tempat ia dulu berdiri dengan seragam petugas kebersihan, memegang sapu, berjalan tanpa disapa. Tempat di mana keberadaannya nyaris tak dianggap. Kini ia berdiri di pusat perhatian. Dari sapu ke meja rapat internasional, dari kamus lusuh yang halaman-halamannya hampir lepas ke kontrak bernilai jutaan dolar, dari lorong belakang gedung ke pintu utama yang terbuka lebar. Namun di tengah semua perubahan itu, Raka merasakan sesuatu yang jauh lebih berat dan lebih berharga. Harga diri. Bukan karena jabatan, bukan karena gaji, melainkan karena untuk pertama kalinya,
Dunia mengakui apa yang selama ini ia yakini diam-diam tentang dirinya sendiri. Aurelia menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada lagi jarak antara atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah rasa hormat. Ia mengangguk kecil, seolah berkata, "Kamu pantas berada di sini." Raka membalas dengan senyum tipis. Senyum seseorang yang telah lama jatuh, namun akhirnya bangkit tanpa kehilangan dirinya. Di dalam hatinya, ia teringat kamus lusuh yang masih tersimpan di kamar kosnya. Kamus yang dulu menjadi saksi malam-malam panjang ketika ia belajar bukan karena janji kemewahan, melainkan karena harapan. Dan hari itu, harapan itu tidak lagi sendirian. Sebulan berlalu sejak hari yang mengubah segalanya. Raka kini bukan lagi sekadar suara kedua di ruang rapat. Ia menjadi mitra berpikir, seseorang yang dipercaya Aurelia untuk membaca bukan hanya bahasa asing, tetapi juga arah dan kemungkinan. Dalam setiap pertemuan internasional, ia hadir bukan untuk mengulang kata, melainkan menimbang makna. Aurelia pun berubah. Ia mulai melihat manusia sebelum jabatan, mendengar sebelum memutuskan. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada kendali, tetapi pada kemampuan memberi ruang bagi orang lain untuk bertumbuh. Di sela-sela jadwal padat, percakapan mereka menjadi lebih hening, namun lebih dalam. Tidak selalu tentang pekerjaan, terkadang tentang buku, tentang kampung halaman, tentang mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Tidak ada janji yang diucapkan, tidak ada perasaan yang dideklarasikan. Namun kepercayaan tumbuh, rasa hormat menguat, dan di antara semua itu, hadir sesuatu yang lebih hangat, tanpa perlu diberi nama. Suatu sore, mereka berdiri di balik jendela besar lantai tertinggi gedung Aureontek. Jakarta terhampar di bawah, sibuk dan tak pernah berhenti. Aurelia menatap kota itu dengan cara yang berbeda kini, bukan sebagai medan pertempuran, melainkan sebagai ruang kemungkinan. "Terima kasih," katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Raka tersenyum kecil. "Sama-sama, Bu." Dua kata sederhana, namun di dalamnya tersimpan perjalanan panjang, tentang kepercayaan yang diberikan, harga diri yang ditemukan, dan keberanian untuk melihat lebih dalam dari apa yang tampak. Perjalanan mereka belum selesai, belum mendekati puncak, namun fondasinya telah terbentuk. Kuat, jujur, dan manusiawi. Dan mungkin itulah awal yang sesungguhnya. Sekian cerita kali ini. Nantikan cerita selanjutnya